Maraknya kasus keracunan massal akibat program makan bergizi gratis di berbagai daerah Jawa Barat memicu keresahan orang tua siswa. Forum Orang Tua Siswa dan Guru Jawa Barat menyatakan sikap keras dan mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh. Perwakilan Forum Orang Tua dan Guru di Jawa Barat meminta program makan bergizi gratis dihentikan sementara imbas dari banyaknya kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah. Para orang tua dan guru yang tergabung dalam Forum Orang Tua Siswa Jawa Barat mengadukan kasus ini ke DPRD Jawa Barat Senin pagi. Ketua Persatuan Purna Bakti Pendidik Indonesia Iwan Setiawan menyoroti lemahnya penanganan dari aparat penegak hukum dalam kasus keracunan MBG ini. Ia menilai aparat jarang membeberkan kepada publik penyebab dari keracunan MBG ini. Yang pertama, kita menuntut pemerintah untuk segera mengusut oknum-oknum yang terlibat dalam MBG yang menyebabkan terjadinya keracunan di seluruh Jawa Barat. Kami protes keras kepada para ahli gizi, oknum-oknum SPPG yang mengharuskan para guru untuk mencicipi makanan sebelum dimakan oleh siswa. Kami mohon yang namanya makan bergizi gratis itu diprioritaskan untuk siswa miskin. Karena orang-orang yang mampu itu sudah cukup. Lebih dari cukup. Iwan mengusulkan pemerintah bisa memberikan uang secara tunai terhadap orang tua untuk menjalankan program ini, di mana nantinya para wali murid yang menyediakan langsung kebutuhan MBG pada anaknya dengan catatan tetap ada pengawasan dari sekolah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Maraknya kasus keracunan yang dialami para siswa di sejumlah daerah akibat mengonsumsi makan bergizi gratis atau MBG membuat Pemda di sejumlah daerah mulai melakukan pengawasan ketat mulai dari proses penyajian hingga distribusi MBG ke sekolah-sekolah. Hal ini demi menjamin zero accident kasus keracunan siswa. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara mengaku sudah mengerahkan sejumlah petugasnya untuk melakukan pengawasan program makan bergizi gratis. Pengawasan ini dilakukan mulai dari proses memasak, penyajian, hingga distribusi MBG ke sekolah-sekolah. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi kasus keracunan massal yang dialami para siswa seperti yang belakangan terjadi di sejumlah daerah. Kami tadi sudah mengunjungi ke dapur untuk melihat persiapan di sana, sekaligus bertanya atau diskusi dengan Ketua Yayasan, juga dengan Badan Gizi Nasional, termasuk Kepala Dapur dan pegawai yang ada di situ. Ya, kita lihat memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa untuk melayani kurang lebih 3.000 siswa, menyiapkan makan setiap hari. Hingga kini program MBG di Mandailing Natal sudah berjalan hampir 2 bulan dan berjalan lancar. Belum ada kasus keracunan yang ditemukan dalam program MBG di Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews. Ambil langkah tegas untuk menghentikan maraknya keracunan pelajar akibat makanan bergizi gratis. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan akan memperbaiki tata kelola di Badan Gizi Nasional. Salah satunya menutup dapur MBG yang bermasalah serta melakukan evaluasi. Pertama, SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Jadi yang pertama tutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga mengeluarkan instruksi Presiden untuk perbaikan makan bergizi gratis. Berikut instruksi Presiden, SPPG wajib merekrut koki profesional. Tak hanya itu, SPPG juga harus dilengkapi alat rapid tes makanan. SPPG juga harus memiliki alat sterilisasi food tray. SPPG juga diwajibkan untuk memasang filter air. Dan nantinya SPPG wajib dilengkapi CCTV yang akan terhubung langsung ke pusat. Tim Liputan iNews melaporkan.
Meski sedang marak kasus keracunan, namun program makan bergizi gratis juga turut berkontribusi pada geliat ekonomi di daerah. Selain menerapkan standar higienis yang ketat, salah satu dapur makan bergizi gratis di Surabaya, Jawa Timur juga menyerap puluhan tenaga kerja warga sekitar. Dapur Nikmat Barokah yang merupakan mitra SPPG untuk program MBG di Surabaya ini menyerap kesempatan kerja bagi 47 orang warga lokal Surabaya. Para pekerja yang bekerja di Dapur Nikmat Barokah ini berasal dari beragam latar belakang, termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan akibat dampak ekonomi global. Dalam operasionalnya, Dapur MBG di Surabaya membagi tugas para pekerja sesuai dengan keahlian masing-masing. Jadi dengan adanya MBG ini penyerapan tenaga kerja luar biasa. Ini yang kami kerjakan di sini 47 orang. Ada yang bekas PHK, ada yang memang tidak bekerja, dulu sopir, ya karena sekarang sepi. Kemudian yang dulu juru masak, sekarang jadi chef, ya. Dulu karena tidak memberikan lagi kegiatan itu, maka mereka kita tarik untuk membantu kami di sini. Cukup luar biasa, dan honor mereka, ini namanya relawan. Honor mereka itu baguslah, ya. Bahkan pemerintah sekarang memberikan peluang 6 hari kerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, 6 hari. Ya. Mereka liburnya Minggu. Saya sebenarnya belum ada dapur ini ya. Saya warung ya, tapi sepi banget, nggak ada pembeli ya, nggak ada masukan, nggak ada tambahan untuk keluarga ya Pak ya. Jadi adanya dapur MBG ini sangat membantu masyarakat Pak. Bagi yang orang pengangguran ya, yang nggak punya pemasukan jadi dapat pemasukan. Saya berharap dapur ini berlanjut ya Pak ya. Dan anak-anak sekolah pun senang Pak dapat makanan yang bergizi. Seluruh pekerja ini diterapkan standar kebersihan dan keamanan yang ketat. Mereka diwajibkan mengenakan alat pelindung untuk menjaga higienitas makanan yang disajikan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira Anyus melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mentransformasi Polri. Kepolisian Republik Indonesia menggelar sarasehan mengajak sejumlah aktivis peserta demonstrasi pada Agustus lalu untuk mendapatkan masukan. Sementara itu sejumlah aktivis meminta agar rekan-rekan mereka yang hingga hari ini ditahan untuk segera dibebaskan. Dari media, hari ini alhamdulillah kita bersama-sama melaksanakan kegiatan sarasehan dalam rangka melakukan transformasi perbaikan terkait dengan peristiwa-peristiwa yang menyampaikan pendapat di muka umum dan tentunya pandangan publik terhadap represivitas Polri. Di satu sisi, ya tentunya kami ingin mendengar langsung perspektif dari masyarakat sipil terhadap apa yang harus Polri lakukan ke depan dalam menjaga ruang demokrasi agar tetap berjalan dengan lancar, aman, dan juga pesan tersampaikan. Tentu hal-hal ini yang akan kita terus diskusikan. Demikian juga dengan ada beberapa peristiwa yang kemudian kita tindak lanjuti dengan penegakan hukum karena ada peristiwa kerusuhan. Tentunya ini juga menjadi diskusi nanti selanjutnya dengan beliau-beliau bagaimana mengantisipasi solusi ke depannya dan bagaimana kita harus melakukan pemilahan mana yang bisa diproses, mana yang kemudian kita berikan restoratif, dan mana yang kemudian ke depan harus kita lebih edukasi, baik dari sisi Polri maupun juga teman-teman yang lain.